melalui tubuh mempelai, karena mempelai bekerja di alam roh. Mempelai turun ke dunia 66 setan, ke dunia paling bawah setan. Jadi dunia paling bawah itu setan, Bapak Ibu, neraka. Jadi neraka itu ada di bawah tanah. Jadi neraka itu ada di bawah tanah. Jadi kalau Bapak Ibu memperebutkan neraka, rebutlah tanah sejengkal, itu api. Jadi yang Bapak Ibu rebut itu adalah api. Neraka. Makanya jangan bawa kelahi tanah apa, saudara dengan saudara, tetangga dengan tetangga, tanah sejengkal, tanah 1 meter saja baku angka parang. Manusia bodoh itu Bapak Ibu. Yang mereka perebutkan apa? Api. Bukankah di bawah tanah ini api? Di bawah tanah ini neraka. Dunia paling bawah itu neraka. Surga itu di atas, saudara, bukan di bawah, di atas. Anda memperebutkan tanah sama dengan Anda memperebutkan api. Mempelai minum teh hangat supaya lancar berbicara. Siapa yang ingin Bapak Ibu mau mempelai, Bujang Kris mau mendengar suara alam roh dari dunia kegelapan, dunia, mempelai kasih panggil Bapak Ibu, mempelai kasih panggil Lucifer itu cepat ya, karena untuk membongkar apa yang dia rencanakan dia sampai 5 tahun ke depan. Mau nggak? Ibu V, aku bingung apa? Mau kan mempelai gerbang portal? Iya, cepat sekali mempelai panggil roh dari jurang maut, roh diperintah Bapak Ibu ya, mereka perintah, habis dibuka semua sudah. Kalau tidak mau buka, cambuk. Mempelai so siap ini cambukan api di tangan kanan ya, dengan bala-bala ini, dengan gada besi di sebelah kiri. Mempelai dia mengaku toki. Ya, jadi dia sudah datang ya, apa mau kalian, katanya ya, sudah datang dia di depan ini, masuk ya. Apakah mau kalian ke manusia brengsek? Kalian mau mencari tahu aku, Lucy CS? Apa yang kalian mau mencari tahu tentang aku, kegiatan aku, rencana aku? Aku sendiri yang tahu dengan pasukanku. Mengapa kalian mau tahu? Kalian tidak berhak ya. Jadi pada saat masuk gerbang portal ini dibuka untuk dunia bawah tanah, dunia neraka. Dunia neraka yang dipegang oleh Lucifer, neraka itu sendiri. Ini jadi ada efek samping bagi mempelai ya. Mempelai bongkar saja, kepala mempelai jadi besar dan merinding. Itu yang terjadi ya Bapak Ibu. Kalau dia datang, itu sesungguhnya yang terjadi. Kepala mempelai jadi besar, jadi kayak gimana gitu lahirnya, dan merinding. Mempelai tinggal ajak saja dia, berbicaralah engkau Lucy, sekarang aku mengambil alih live ini, Lucy CS. Aku ingin membagikan kepada kalian rencana-rencana jahatku ke depan di tengah-tengah dunia yang gelap saat ini, yang kami sudah pegang kendali dunia ini. Rencana yang awal Antikris. Aku sangat membenci anak-anak Tuhan, apalagi dia yang sedang berbicara pada saat ini. Aku sangat membenci dia, sekaligus aku jatuh cinta kepadanya. Karena apa? Karena dia ini menguasai gerbang portal alam roh, dimensi dunia nyata, dan kakinya berada di laut dan di darat. Artinya roh dan bumi, tanah. Dan aku sangat membenci dia. Aku sangat tidak senang kepadanya. Tetapi dalam ketidaksenangan aku kepadanya, justru aku jatuh cinta kepadanya.
Aku ingin menawarkan dia harta kekayaan yang sangat banyak. Di tengah-tengah dunia ini, maukah engkau mempelai Kristus menerima tawaranku ini? Dulu pangeranmu ilahi telah aku jebak di dalam sebuah penawaran yang sungguh menarik. Jikalau engkau menyembah kepadaku, akan kuberikan seluruh kekayaan dunia ini dan segala kekuasaannya, kekayaannya, kerajaan yang ada di muka bumi ini, semuanya akan aku berikan kepadanya, pangeran ilahi. Tetapi dia menolak semuanya itu. Tawaran yang kedua kepada mempelai ilahi pada saat ini, yang sedang bertugas pada saat ini di tengah-tengah dunia, dengan samaran kecil, jikalau Anda memanggil Allah Roh Kudus, penuhi kami dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Anda tahu sih, tahu Anda sering menyebut Roh Kudus, Roh Kudus, Roh kebenaran. Tetapi Anda tidak tahu pribadi siapa yang mewakili roh itu, bukan? Anda tidak tahu. Sungguh Anda tidak tahu. Sekalipun Anda tahu pada saat ini, aku tahu hati Anda manusia. Aku bisa samar-samar melihat pengertian-pengertian yang ada di batang otak kalian manusia. Ragu. Semuanya masih ragu. Aku tahu. Kalian bermainnya di pikiran, di otak, dan itu bisa aku acak-acak otak kalian, bisa aku putar-putar balikan otak kalian. Kalian tahu tidak siapa pribadi yang mewakili Allah Roh Kudus? Allah Roh Kudus, penuhi aku. Selalu Anda menyanyikan itu di rumah ibadah Anda. Bukankah selalu Anda menyanyikan itu di situ? Tapi miris, Anda tidak mengenal pribadi siapa itu. Pribadi siapa Allah Roh Kudus itu menetap pada saat ini? Pribadi siapa? Pribadi siapa? Pribadi siapa yang dipakai Allah Roh Kudus untuk mengambil wadah manusia? Semuanya pakai pribadi. Pribadi Allah Bapa Yahweh, dia pakai pribadi siapa? Eman Lahoge. Aku tahu. Dia pakai pribadinya, wadahnya Eman Lahoge. Siapa di sini yang namanya Eman Lahoge? Cari dia. Eman Lahoge. Dia ada di pasukan 777 yang cahaya kemuliaannya sangat luar biasa, seperti lautan kaca. Dialah Allah Bapa Yahweh mengambil tubuh itu yang sangat rendah hati, Eman Lahoge, hanya menyamar mereka, menyamar pura-pura. Dunia tertipu, kalian tertipu. Semuanya hanya menyamar. Dan Pangeran Ilahi, Anda percaya antara percaya dan tidak percaya. Aku akan mainkan otak kalian. Percaya antara tidak percaya dan percaya. Masa sih dia, pemuda 33 tahun, Aditya Nugrahanto, bisanya Pangeran Ilahi, Yesus Kristus. Rohnya itu Yesus Kristus, casingnya biasa saja. Tapi bukankah dia sangat tampan? Tampan, dia manis, mempesona hati. Wadah ini yang dipakai karena ketaatannya. Aku melihat ketaatannya. Aku tidak melihat kekudusannya. Aku melihat di sini patokannya ketaatannya. Ketaatannya kepada Bapa Yahweh luar biasa. Dia kalau disuruh di alam roh langsung melaksanakan. Siap. Disuruh jemput mempelai, siap. Dia tidak berpikir resikonya apa. Ini yang dilarikan adalah istri orang. Berbahaya, bukan? Kalau dilapor dunia, aku yang berkuasa di dunia ini, dilapor dengan hukum apa? Cina bawa lari istri orang.
tahu-tahu yang mereka kerjakan adalah proyek ilahi. Pengungsian mempelai satu persatu dilarikan. Jadi backgroundnya ini mempelai ini yang sedang bicara. Background nanti contohnya ke depan satu-satu kalian akan dilarikan nanti. Yang sudah siap melepaskan diri dari semua keterikatan. Kalian jangan suka duniawi, jangan suka duit, jangan suka apa semuanya, saudara, keluarga, anak, istri, suami. Lepaskan tembok itu baru Anda diungsikan. Kalau tidak bisa. Itu yang aku lihat. Aku ini bongkar dari dua sisi, bukan cuma diriku sendiri aku bongkar ya. Rencana aku semuanya aku tahu karena aku juga roh. Aku pernah dekat dengan si dia ini. Aku pernah dekat dengan Pangeran Ilahi, Bapak Yahweh. Aku pernah dekat, makanya aku kenal mereka. Mereka kalau turun ke bumi pakai tubuh wadah-wadah manusia, aku tahu semua. Bisa aku lacak, bisa. Terus aku bongkar lagi. Malaikat siapa lagi yang aku mau bongkar ini ya? Aku tahu juga mereka itu. Nah, si Bella itu yang kecil itu loh, yang anak Bella itu, anaknya cucu Om Alim itu, dulu dia itu inkarnasinya Ratu Mesir. Ratu Mesir, kelak dia besar, dia akan cantik jelita dan dijuluki Ratu Mesir, Ratu cantik. Kecantikannya dia akan berubah menjadi simbolis kecantikan Ratu dunia. Lihat aja nanti perubahan tubuh supranaturalnya. Terus apa lagi ya? Aku itu bisa melihat karena aku roh, aku bisa melihat, memantau semuanya yang terjadi walaupun mereka ini nyamar-nyamar. Aku tahu. Duluan itu siapa yang aku tahu, aku bongkar itu kan, aku tahu karena aku sama-sama turun di dunia manusia ini dalam bentuk roh. Mereka ini juga turun dalam bentuk roh. Sama, aku tahu semuanya. Dulu Pangeran Ilahi ini bersembunyi di tubuh Aditya Nugrahanto. Bukankah terbukti? Kalian mau percaya atau tidak, yaitu dunia roh. Kalian dunia nyata ini bodoh. Bodoh, kenapa aku bilang bodoh? Karena kalian tuh suka yang enak-enak, nikmat-nikmat, tidak mau banyak berdoa, tidak mau berpuasa, tidak mau baca firman. Nah, makanya kalian tidak tembus di dunia roh dan kebenaran. Itu kan mesti bayar harga. Coba kalau kalian tembus, kalian akan membenarkan perkataanku dari dulu itu, 2 tahun yang lalu. Aku udah bilang, itu di tubuh itu, baru kalian bilang bab bohong, papan dusta. Aku itu tidak selamanya papan dusta. Aku dulu itu malaikat yang disayang Tuhan. Aku dulu itu malaikat yang dipuja-puji oleh Bapak Yahweh. Ya, walaupun dalam pengkhianatanku itu aku sadar bahwa aku jadi malaikat yang jahat karena keangkuhan hatiku. Dulu aku ini pemuji. Aku tim pemuji di kerajaan surga Bapak Yahwehku yang paling dekat dengan Bapak Yahweh. Aku malaikat yang paling menyenangkan hati Bapa. Rahasia apa sih yang tidak aku ketahui? Hanya di akhir zaman ini ada gulungan kitab-kitab yang masih termaterai, itu terus yang akan dibuka nanti. Siapa yang akan membukanya ini? Mempelainya ini. Mempelainya ini akan buka satu persatu. Aku tahu semuanya. Aku tahu waktu ini mempelai rohnya ini ya, rohnya. Bayangkan Anda manusia. Rohnya mempelai ini lagi dibentuk oleh Bapak Yahweh di kerajaan Maha Kudusnya. Aku Bapak Ibu melihat dari belakang. Bayangkan aku masih diizinkan untuk melihat masuk pergi di kerajaan surga itu sampai aku diusir, ditutup. Aku terakhir pergi ke sana itu tahun 2020 untuk menghadap Bapak Yahweh. Aku diizinkan masuk dan aku melihat mempelai rohnya ini lagi dibentuk oleh Bapak Yahweh, sangat cantik seperti boneka Barbie, dengan pakaiannya sangat indah sekali. Aku ada di situ dan aku sudah berbentuk ular hitam yang sangat jelek. Dan aku bertanya kepada Bapak Yahweh, siapa dia ini? Siapa dia ini yang ada di tangan Bapak Yahweh? Betapa cantiknya dia ini ya Bapak. Pada saat itu Bapak Yahweh hanya diam, tidak mau memberitahukan karena dirahasiakan.
semuanya dirahasiakan. Bukankah nanti belakangan ini baru kita tahu bahwa mempelai ini sangatlah bercahaya, baik itu dia di kamera, baik itu dia di dalam gelap, dikasih mati lampu semua, muncul materai salib di dahinya dan sangat berkilau-kilauan. Anda kalau mau melihat, Anda kalau mau menguji manusia itu manusia cahaya atau tidak, di tempat yang gelap sayang, di tempat yang gelap sayang. Kalau di tempat yang terang, maka cahaya auranya keluar juga. Tapi itu bagi mata-mata yang peka. Bagi mata yang tidak peka, lihatlah di kegelapan malam. Sangat bercahaya dan cantik. Jadi, yang ingin aku katakan, aku sedang berkuasa saat ini, Lucifer JS. Dan aku membangkitkan roh-roh teroris. Roh-roh teroris itu sudah berada di dalam pemerintahan, di dalam kota Anda, di dalam desa Anda. Ya, mereka sudah menyamar semuanya, tinggal pergerakan waktu saja. Mereka akan muncul secara tiba-tiba, membuka topeng-topeng penyamaran mereka, dan mereka akan membunuh baik Muslim, Kristen, Buddha, Hindu, semuanya. Kalau kalian tidak berani melawan mereka ini, kalianlah yang akan mati, karena kalian tidak sepaham dengan mereka. Karena mereka adalah setan, dajjal. Sistem mereka adalah kekerasan. Tidak ada cinta dan kasih, yang ada adalah kekuasaan dan pembunuhan. Bagi mereka membunuh adalah halal darahnya. Itulah pekerjaan setan di muka bumi ini. Baik mereka ingin membuat kerusuhan onar antar agama, ya, segala hal yang mereka rencanakan. Cara melawannya bagaimana? Doa dan puasa. Matikanlah roh. Di alam roh ini Bapak Ibu sangat kuat. Jadi kalau roh ini dimatikan, mereka di dunia nyata itu akan lemah, lemas. Tapi kalau Anda tidak mematikan roh mereka di alam roh, tidak membuat mereka kalah, keok di alam roh, maka roh mereka semakin ganas, berkeliaran di muka bumi ini dan membunuh siapa saja tanpa pandang agama. Berhati-hatilah Anda, berjaga-jagalah Anda. Mempelai itu semuanya sayang. Sayang kepada bangsa ini, sayang kepada semua suku bangsa ini, sayang kepada semua agama. Sayang Bapak Ibu. Karena roh mempelai adalah roh Yesus Kristus itu sendiri yang hanya meminjam tubuh wadah mempelai ini. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya satu roh yang berbicara pada saat ini, masuk juga roh mempelai. Lucifer, dia mau menyembunyikan diri, tidak mau membongkar seluruhnya bagi kita dunia. Dia hanya diam-diam. Mempelai sudah panggil ulang kembali dia, sudah tertunduk begini dia. Bicara Lucifer, kau harus bicara. Dia sudah di sana bertanduk Bapak Ibu, bertanduk. Dia bertanduk, begini bertanduk. Jadi rencana yang kedua itu, saya harus berbicara pada saat ini. Kalau tidak saya akan dicambuk oleh mempelai ini. Dia ini kalau di sini sangatlah ganas Bapak Ibu. Dia tidak memandang kasih. Kalau dia cambuk aku, sangat kesakitan. Di tangannya itu, di tangan kanannya itu, dia memegang cambukan api Bapak Ibu. Di tangannya itu mempelai ini pegang cambukan api
Di tangan kirinya itu gak ada Bapak Ibu, api juga Bapak Ibu. Kalau dia toki di kepalaku ini sakit Bapak Ibu, gak ada api. Jadi roh itu harus dicambuk dengan api yang sangat panas ya. Jadi apakah saya bisa membedakan mereka roh-roh setan itu dengan berpuasa? Iya, asal taat baca firman, berpuasa, berdoa terus, berpuasa, dan minta karunia untuk membedakan roh. Membedakan roh itu sangat penting. Nitip jemur kaos kaki di tandukmu dong. Iya, sembarangan. Jadi ini Bapak Ibu, memang ini 1000 tahun damai ini aku bongkar aja ya. Dia ini pangeran ilahi. Memang tubuhnya Anda lihat, wadahnya itu biasa-biasa saja, tapi Anda lihat matanya. Matanya itu kadang berubah jadi putih, kadang berubah jadi mesin waktu. Matanya itu Bapak Ibu bisa mengorek dosamu. Kalau engkau bertemu langsung dengan beliau ini, dosa Anda tak bongkar semua. Kekuatan pangeran ilahi itu ada di matanya. Dia melihat seseorang itu bisa jatuh cinta seketika, dan bisa melihat manusia seseorang itu langsung, manusia itu ada di depannya itu membongkar seluruh dosanya, dari kecil, remaja, pemuda sampai dewasa. Semuanya terbongkar. Ya, seperti itu. Itu kelebihan, keunggulan yang dimiliki oleh pangeran ilahi ini. Apalagi rencanaku ke depan, apalagi hanya itu mempelai teroris yang aku kirim pada saat ini. Teroris kan mereka sudah lihat kan, tapi bukankah agen-agenku itu sudah kalah ya, karena dikejar sampai di tanah-tanah. Nah, kita ini kan bersembunyi di tanah-tanah. Bukankah elit global antikris itu semuanya punya terowongan di bawah tanah? Kita itu kan mainnya di bawah tanah. Mengapa kita itu punya kerajaan di bawah tanah? Kita itu seperti tikus purut. Kita itu seperti tikus purut, suka mengambil keju, suka menjebak manusia pakai keju. Ya, kita itu seperti tikus. Jadi kita anggap manusia itu seperti tikus. Kita perangkap mereka, kasih keju sedikit, mereka makan kejunya, akhirnya mereka terperangkap di perangkap keju itu. Nah, seperti itu manusia kita buat ya. Dan kita seperti tikus purut juga, suka gali-gali tanah. Kan kerajaan kita di bawah tanah. Ya, kerajaan kita di bawah tanah. Bukankah kerajaan kita kerajaan api? Api itu ada di mana sih? Di bawah tanah. Makanya kita suka buka terowongan. Nah, kerajaan kita di bawah tanah. Persembunyian kita pun di bawah tanah, semuanya. Nah, nanti pada akhir dunia kiamat kita sudah tahu semua, kita akan terpanggang di dalam terowongan itu di bawah tanah. Kita sudah tahu kok. Apa akibatnya kalau terowongan kita itu sudah melebur dengan belerang, larva, gunung Merapi itu kan api neraka semuanya, yang pada waktunya itu akan memanggang kita dalam terowongan besi di bawah tanah. Ya, itu berarti sudah takdir kita dong, kita mati cara seperti itu ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Yang berikutnya genosida. Genosida besar-besaran itu adalah perang, karena cairan lucifera ini menunggu waktu lagi dia bekerja, tapi jalan terus ini program aku ini Lucifer CS ini jalan terus ya. Program cairan lucifera ini jalan terus, tetapi program yang kedua, yang ketiga ini membuat negara-negara itu pada kaos, miskin karena perang.
ya, karena perang. Jadi kalau perang itu banyak sekali memakan korban, hitungan hari saja, dan aku senang. Sebagai Lucifer aku senang. Banyak manusia yang mati tanpa pertobatan, aku sangat senang. Karena manusia ini suka gemar melakukan dosa, sehingga kerajaan nerakaku penuh dengan manusia-manusia yang angkuh hati, tidak mau bertobat, penikmat dunia. Mereka itu masuk dalam kerajaan nerakaku, ya. Jadi kerajaan nerakaku itu penuh bidadari. Akan aku servis kalian penuh bidadari di sana, ya. Kerajaan nerakaku itu penuh bidadari, ya, yang cantik-cantik, seksi-seksi, ya. Aku hanya imingi-imingi aja kepada manusia, kan. Manusia ini kan suka yang perawan. Karena kalian dapat di dunia ini, istri-istri kalian itu sudah tidak perawan. Ya, makanya banyak terjadi proses perceraian karena tidak perawan. Ya, mana ada suami-suami dapat istrinya yang perawan, mana ada juga istri-istri dapat suaminya yang perjaka. Sangat susah. Sangat susah. Jadi aku janjiin, kan, aku hanya bikin surga telinga aja kepada manusia. Kalau kalian mau masuk surgaku alias nerakaku, ya, di sana aku sediakan bidadari yang sangat cantik, mulus, seksi, lagi pula montok. Yang masih perawan. Bukankah manusia akan tersesat? Tersesat dong, jelas. Apalagi manusia yang suka nafsu, yang suka kenikmatan seks, pasti akan tersesat. Mereka akan suka tuh bidadari-bidadari yang perawan. Karena apa? Mereka tidak pernah mendapatkan kepuasan di dunia ini. Yang mereka dapatkan, istri-istri mereka itu udah pada rusak, nggak perawan semuanya. Siapa sih gadis-gadis sekarang yang mau menjaga keperawanannya? Pacaran 1-2 kali udah robek. Jadi aku hanya mengiming-imingi mereka kenikmatan dunia yang sesaat. Seperti itu, bodoh. Manusia itu bodoh. Makanya aku bodoh-bodohi, kan. Manusia pintar tidak termakan dengan tipu daya muslihatku, iblis, syaitan, dajjal, CS. Tapi manusia bodoh, patah pensil, akan termakan dengan kebodohannya sendiri. Siapa suruh jadi manusia bodoh? Siapa suruh tidak menjadi manusia beriman? Di mana imanmu kepada Tuhan Allahmu? Makanya aku bodoh-bodohi kalian. Aku bodoh-bodohi. Lihat aja kalau kalian mati. Emangnya kalian mau dapat bidadari apa di sini? Nggak ada, yang ada tengkorak. Kalian tuh akan disiksa di neraka ini. Aku buka aja karena aku terpaksa membukanya. Karena apa? Mempelai ini ada di hadapanku sementara pegang cambukan api. Kalian nggak tahu, kan, dunia roh. Coba lihat aku di sini. Posisi aku gimana ini, Lucifer? Sudah tidak ada muka, tidak ada harga diri lagi depan manusia. Sementara aku tuh menakut-nakuti kalian. Sementara di sini aku tidak ada lagi harga diriku. Udah diinjak-injak kepalaku pakai sepatu hak sama mempelai ini. Terus aku apa? Dicambuk nih, ada cambukan api nih di tangannya. Ada juga gada api di tangannya. Mana bisa aku bisa berbohong? Aku bongkar-bongkar supaya apa? Hukumanku bisa siapa tahu dikurang. Hukumanku siapa tahu bisa dikurang di sini. Aku ingin meminta pengurangan waktu, hukuman atas diriku ini. Lucifer namaku. Lucifer, yang kalian kenal nama kerenku di dunia, Lucifera. Seperti itu, ya. Seperti itu. Dikurangi sehari saja, ya. Itu yang berkurang, itu yang berhak mengurangi itu, ya, rohnya Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, ya, yang mengurangi itu. Aku meminta pengurangan kepada dia karena dia pangeran ilahi. Mempelai ini hanya nge saja, nge apa yang dibilang pangeran ilahi, nge, karena dia itu manut saja sama pangeran ilahi ini. Karena mereka itu kerjasama, ya, guys. Kerjasama, tim worship yang baik mereka berdua ini, ya. Terus pangeran ilahi ini sangat mencintai dan sayang kepada mempelainya ini. Dia tidak memandang rupa, tidak memandang status, ya, tidak memandang apapun. Ya, namanya juga pangeran ilahi karena dia hanya melihat hati.
hatinya manusia ini siapa sih yang paling mencintai dia. Itulah yang terpilih, yang banyak mengorbankan dirinya, hartanya, segalanya. Tembok-tembok duniawi dirobohkan. Apa itu tembok-tembok duniawi dirobohkan? Tembok-tembok persaudaraan, tembok-tembok ikatan anak, suami, ikatan harta, ikatan nyawa dengan dunia, itu roboh Bapak Ibu, roboh. Ada tahu mempelai ini tidak pakai itu Bapak Ibu, tembus semua mereka. Padahal tembok itu kan dipasang tebal-tebal, seperti merobohkan tembok Yeriko itu Bapak Ibu. Hanya diperlukan pujian, bukan doa dan pujian, tembok itu roboh. Anda mau merobohkan tembok diri Anda sendiri yang berkecamuk di dalam kedagingan Anda, itu sangat susah. Susah. Dimulai apa? Tembok keterikatan dengan uang, hawa nafsu, ikatan dengan suami, ikatan dengan istri, ikatan dengan anak-anak. Sanggup manusia? Bukankah tembok itu sangat tebal, sangat tinggi? Itu hanya bisa dirobohkan dengan apa? Puji-pujian, penyembahan, dan doa. Kata Tuhan, Roh, Alfa dan Omega, barang siapa yang mau mengikuti aku sungguh-sungguh, katanya ini ya, kata si dia ini, aku tahu. Barang siapa mengikuti aku, kata Yesus rohnya, jangan apa, menoleh ke belakang. 1, 2, keterikatan dengan anak, istri, suami, apapun putus. Harta itu baru layak mengikuti Tuhan, itu kata Tuhan. Zombie, ngana zombie, ini dongeng apa ya? Dongeng di malam hari sayang. Ya, ini lagi Lucifer masih nyembah manusia. Siapa sih masih nyembah? Kamu masih nyembah manusia atau nyembah batu, nyembah angin di situ? Jangan-jangan di manusia ini nyembah batu, angin apa, hewan apa? Ya, jangan sembah batu, jangan sembah manusia, jangan sembah patung, jangan sembah angin, binatang, mau gajah, sapi, segala macam, jangan. Sembah Tuhan Allahmu dalam roh dan kebenaran. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Kalian kalau sembah batu, sembah angin, sembah pohon, sembah binatang, segala macam, dewa-dewi dunia, ya, sembah roh-roh halus, ya, kalian tebusnya apa? Neraka. Neraka. Jangan. Patung juga tidak boleh. Cium-cium patung, cium-cium apa, tidak boleh. Ya, sembah-sembah patung tidak boleh. Itu akan mendatangkan murka Tuhan atas dirimu, keluargamu. Ya, jangan membuat Tuhan menjadi murka. Jangan syirik. Tahu syirik? Musyrik tahu? Zirik tahu? Ya, kenapa pada bikin patung Tuhan Yesus? Itu mereka, bukan mempelai yang bikin patung Tuhan Yesus. Mana mempelai bikin patung Tuhan Yesus? Kalau mempelai kalau misalkan mempelai jadi raja, mempelai akan bilang semua patung Tuhan Yesus dibakar dan dirobohkan. Ya, semua patung-patung berhala, Tuhan Yesus kah, Maria kah, semuanya dirobohkan. Karena di dalam patung itu terdapat tawanan roh. Ya, di dalam patung itu terdapat tawanan roh. Bukan, mempelai ini bukan ortodok, bukan apa. Mempelai ini penyembah Tuhan di dalam roh, dimensi dan kebenaran tingkat tinggi, supranatural, ilahi. Jadi tingkat tinggi, bukan tingkat ecek-ecek sayang. Jadilah penyembah Tuhan Allah satu-satunya Esa di tingkat dimensi yang paling tinggi sayang. Tidak pakai agama, cici agamanya apa kalau mau ditanya Kristen.
Tapi kalau mau ditanya lebih lanjut, Cici ini agama apa? Tidak, penyembah Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Karena Tuhan itu berkata, menciptakan manusia, sembahlah aku dalam roh dan kebenaran. Ya, memuliakan namaku, bersukacita, bergembira, hidup di tengah-tengah dunia ini. Gitu sayang. Jadi tidak boleh macam-macam. Tidak boleh sembah-sembah patung, sembah-sembah apa, segala macam rupa-rupa kemusyrikan. Jangan mau pakai ini, gini, musyrik. Semuanya musyrik. Bukannya mau mendatangkan berkat bagimu dan keluargamu, malah kalian itu panggil-panggil bencana atas keluargamu, dirimu sendiri, kotamu. Mau. Ini mempelai ajarkan tingkat supranatural, spiritual di tingkat yang paling tinggi sayang. Ya. Dan suaranya mempelai ini dicari-cari oleh dunia. Siapa Panglima Jila? Siapa Panglima Jila itu mempelai? Apakah utusan Bapak? Siapa Jila? Coba Pak Sadar Paronso kasih jelas pertanyaannya. Jadi kalau agama Buddha, mempelai tidak pakai agama. Mau agama Buddha, Kristen, Katolik, Muslim, semuanya sama di hadapan Tuhan. Sama disayang Tuhan, dikasihi Tuhan, berbalik ke jalan yang lurus. Sembah Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, karena itu yang punya surga. Kalian mau cari surga yang mana sih? Surga abal-abal atau surga benaran? Kalau mau cari surga benaran, sembah Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, Isa Al-Masih, ya Bapa Yahweh. Namanya di surga itu kudus sekali, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Mempelai dari sana langsung diajarin langsung ya. Itu nama Bapa Yahweh di surga. Oh, Panglima Dayak namanya, Panglima Juli. Jila punya pasukan merah atau pasukan kudus? Bukan. Mereka bukan pasukan kudus. Siapa bilang pasukan kudus? Ilmu itu Pak Sadar Paronso, Panglima Dayak itu namanya Panglima Jila, punya pasukan merah atau pasukan kudus. Itu Bapak Ibu, itu memakai kuasa kegelapan, kuasa duniawi yang sangat ditakuti oleh manusia dunia nyata. Nah, ilmu Bapak Ibu mempelai kasih argumen ya mengenai alam roh, tentang ilmunya Dayak, ilmunya orang Dayak, karena suaminya mempelai ini dari sana orang Dayak, dan kakeknya ini dukun terkenal di Dayak Bapak Ibu, di Kalimantan. Jadi suaminya mempelai ini sukanya makan-makan balon. Mempelai tidak tahu, dia baru bersaksi di gereja Bapak Ibu sekitar tahun lalu, baru dia bongkar tentang kehidupannya itu. Balon lampu itu Bapak Ibu dia bikin seperti kacang goreng, itu rasanya enak katanya, karena ilmu itu Bapak Ibu ya. Dan efeknya di dunia nyata itu sangat jahat Bapak Ibu. Kalau manusia itu masih terikat dengan ilmu tetek nenek moyang Bapak Ibu, tanpa dia sadari, sangat menyakiti hati pasangannya, sangat menyakiti hati manusia Bapak Ibu. Tapi aktingnya luar biasa, karena kan setan. Ini setan Bapak Ibu yang mempelai hadapi, ini setan nyata tapi permainannya halus. Yang paling ditakuti di Indonesia ini adalah orang Dayak. Mereka bisa makan, tapi itu zaman dahulu, makan manusia sama manusia. Tapi zaman sekarang itu pakai ilmu. Jadi itu ilmu Bapak Paronso, bukan dari Bapak Yahweh, bukan. Pedangnya aja orang Dayak itu bisa terbang mencari musuh. Nah, sama dengan suaminya mempelai itu asli Dayak Bapak Ibu. Makanya dia kalau membunuh orang, dia hanya bilang itu hanyalah
sebuah pemikiran yang mengada-ada. Jadi kalau habis membunuh Bapak Ibu, dia mengatakan kamu itu tidak dibunuh, tapi kamu itu hanya memberi kesan seperti dibunuh. Itu hanya pemikiranmu yang biasa saja, padahal habis dibunuh Bapak Ibu. Tetapi rencananya gagal total. Nah, itu ilmu Bapak Ibu. Ilmu itu tidak belas kasihan, tidak punya belas kasihan. Jadi ilmu itu, orang yang pegang turun-temurun itu Bapak Ibu, tidak mengenal belas kasihan. Ya, makanya anak-anak mempelai dianiaya Bapak Ibu. Saya ini hidup sebagai istrinya, teraniaya. Diancam dibunuh sejak pernikahan. Jadi 17 tahun menikah, diancam dengan pembunuhan. Jadi pas dieksekusi 2 kali pembunuhan di atas motor dan di atas mobil, itu dikatakan hanyalah sebuah pemikiran yang mengada-ada. Kamu itu sebenarnya tidak dibunuh, tapi pemikiranmu sendiri yang mengatakan kamu itu dibunuh. Kamu itu seperti cuma mimpi saja, itu hanya mimpi. Hanya santai saja kita nikmati ya. Jadi seperti itu, padahal nyawa mau melayang ini Bapak Ibu. Itu bagi mereka hanyalah santai saja. Ya, jadi itu hanya sebuah pemikiran halus. Nah, jadi ini orang yang memiliki ilmu turun-temurun yang luar biasa. Jadi ilmu itu Bapak Ibu turun-temurun itu diwarisi oleh anaknya, oleh akan ikat 7 turunan. Makanya anak-anaknya mempelai beritahukan kepada dia Bapak Ibu, kepada suami mempelai, iya itu termasuk kutuk turunan, karena ini pegang ilmu Bapak Ibu Dayak sangat tinggi. Kalau ilmu Dayak itu hanya dibilang begini Bapak Ibu ya, api ini api yang kecil di tangan tapi bisa membakar hutan. Dia kirim ini api ini Bapak Ibu bisa membakar rumah orang itu, bisa membakar hutan. Tapi kalau dia hentikan itu api, dia hanya ngomong gini, hentikan, terhenti itu api. Bayangkan ilmunya ini. Mereka juga bisa terbang. Nah, itulah dibilang pasukan merah, pasukan anu. Itu pasukan itu tidak kelihatan. Jadi jangan bilang itu pasukan kudus. Bukan Pak, jangan salah. Itu pasukan merah, itu pasukan iblis yang sangat ditakuti oleh dunia nyata. Suku siapa sih yang bisa melawan mereka itu Bapak Ibu? Enggak ada. Ya enggak ada. Pernah lihat di depan mata langsung Bu? Iya. Kalau itu api itu Bapak Ibu dengan segala mantra-mantranya itu diceritakan oleh suami saya sendiri, orang Dayak. Dia orang Dayak Bapak Ibu. Ya memang itu kenyataannya. Coba lihat pertikaian, kerusuhan di mana-mana, coba lihat. Kalau lawan orang Dayak, suku lain kan kalah. Mau lawan dengan orang Madura juga kalah orang Madura, padahal orang Madura tukang timbang besi. Dibilang kalau perang dunia ketiga dikirim kemar dari Amerika itu transformer, itu robot-robot besi, itu tank besi, langsung dikirim saja pasukan dari Madura, langsung mereka timbang kilo. Tidak jadi itu tank besi tembak Indonesia, so tidak jadi. Langsung orang Madura pergi kilo, dikasih kilo dorang. Langsung ditimbang kilo, berapa 1 kilo? 100.000, 250.000, langsung jadi besi tua. Tidak jadi itu transformer operasi, langsung ditimbang kilo dorang. Hebat no? Bukankah kita bangga itu bangsa Indonesia sebagai bangsa Indonesia? Jadi Bapak Ibu itu ceritanya langsung dari suaminya mempelai. Jadi dulu itu kalau mereka memasak itu tidak pakai batu, hanya pakai tumit saja Bapak Ibu. Tahan itu api. Bayangkan panasnya itu belanga dengan itu api hanya pakai tumit. Bajejer 3 orang saja bakuliling, bikin bundar, masa itu nasi dengan itu daging.
Itu ceritanya suaminya mempelai. Semua yang kuasa. Biar mereka ada duduk di rumah ibadah 1x24 jam, mulutnya Bapak Ibu kayak silet. Roh Isabel suka mengancam, suka bahina, suka baca cimaki orang. Tapi tidak semuanya. Mempelai bilang kan tidak semuanya. Ada yang baik, ada juga yang buruk, ada juga yang super buruk. Ya namanya kemasukan. Mempelai kan bilang di sini, ini kan pembukaan Lucifer, pekerjaan setan. Mau kalian dengar dari setan, kalian dengar dari roh Tuhan, terserah kalian. Tinggal pintar-pintarnya kalian mau bedakan roh apa yang bicara, roh siapa. Ya kalian bisa taruh di situ, no. Nah, kalau tidak bertobat, tidak rendah hati, ya setan pakai, no. Mau kalian suku apa. Yang mempelai kan bongkar ini dari dimensi roh kebenaran, dunia nyata, semuanya mempelai bongkar. Apa yang mempelai rasakan luar biasa Bapak Ibu. Ya, itu kan mempelai tidak pojokan siapa, tidak. Ini saksi hidup, saksi yang masih hidup, beberapa kali dibunuh, mau dibunuh tapi masih hidup. Puji Tuhan, syukur, alhamdulillah masih hidup Bapak Ibu, karena mempelai ditolong Tuhan. Mempelai tidak takut. Kalau mereka komplain dengan mempelai, sini mempelai taruh teru, mereka angkat teru di live, mau. Ya, mereka kalau mau ada tuh canggih-canggih tuh kasih angkat teru di live, pakai dengan wajahnya mereka, taruh nama di situ, baru mempelai angkat teru. Mempelai cuma satu saja tujuan mempelai, untuk suku ini supaya bertobat. Jangan bangga deh pakai kuasa kegelapan, jangan bangga untuk bunuh orang. Hanya dibilang itu hanya sebagai memori, hanya sebagai kenangan, dan itu hanya sebagai pikiran yang sesaat saja. Jangan. Nyawa itu berharga Bapak Ibu. Nyawa orang lain itu berharga, bukan mainan. Dan perasaan orang lain itu berharga, jangan dimainkan. Dan harga diri orang itu mahal, jangan diinjak-injak, dan jangan dipermalukan di depan orang. Jangan juga jual-jual nama orang di depan orang untuk menghasilkan uang, duit yang banyak untuk dirimu sendiri. Jangan. Mempelai sudah rasakan semua betapa munafiknya manusia ini, betapa jahatnya manusia ini jikalau dia belum bertobat. Ya, mempelai hanya ingin manusia itu bertobat. Mendengar kesaksian mempelai, mendengar argumen mempelai yang sangat mungkin kasar di telinga Anda, mungkin Anda tidak bisa menerimanya. Apalagi saya. Saya sudah merasakan sakitnya minta ampun selama menjadi manusia di dunia ini. Ya, dihina, dibunuh, dicaci maki, difitnah, sampai saya timbul menjadi manusia bercahaya. Dan ini lengkap dengan baju perlengkapan senjata ilahi, baju zirah kebenaran, jubah kekudusan hidup. Kalian mau lawan ular-ular? Ini banyak di casing manusia ini isinya ular, tapi secara munafiknya berada terus di rumah ibadah, isinya ular, tidak mau bertobat, tidak mau. Yang mempelai inginkan kalian tuh bertobat. Jangan isinya ular, casingnya ganteng, cantik, isinya ular. Kalau isinya ular, lidah Anda itu sakit sekali Bapak Ibu. Suka hina-hina orang, suka maki-maki orang, suka fitnah orang, yang cuma suka uang terus yang disuka. Habis balik belakang, habis itu orang yang kasih uang dihina-hina, dimaki-maki, difitnah-fitnah, bahkan dibunuh lagi. Kebanyakan begitu, mau teman, mau pasangan hidup, segala macam, kerabat dekat semuanya. Semua seperti itu. Kalau tidak dihina, difitnah. Mempelai cuma ingin satu, bertobat, supaya jadi manusia yang baik. Supaya apa? Casingnya cantik ganteng, hatinya juga cantik ganteng, bukan busuk, tapi ganteng cantik hatinya, itu saja. Iya, belum tahu mereka, belum tahu di dalam casingnya saya ini siapa, belum tahu mereka. Menyamar
Ini yang suka hina-hina ini, menyamar-menyamar, caci maki, hina, cuci, ancur mati, mempelai ya. Dorang pihantang dican-can semua. Kalian tidak tahu, kasihan kalian ini. Kalian cuma tahu itu apa? Ngewe-ngewe, berzina di sana sini. Ya. Ya, jual diri. Kalian cuma tahu apa? Berzina saja, enak-enak. Kalian cuma tahu apa? Mulut kotor, suka hina orang, suka hakimi orang, suka caci maki orang, suka menghakimi orang. Itu saja yang kalian tahu. Selingkuh di sana sini. Baru kalian mau tuduh mempelai selingkuh dengan pangeran ilahi. Kami ini sudah nikah 2 tahun yang lalu di awan-awan. Yang mempelai itu pakai gaun pengantin itu, berapa kali mempelai ganti gaun pengantin, dihapus semua itu video mempelai. Sudah nikah di awan-awan. Pernikahan yang paling tinggi itu adalah pernikahan roh di awan-awan. Di Alkitab ditulis pernikahan anak kawin domba Allah dengan mempelai. Ya, mempelai yang terpilih. Gimana sih? Gimana? Makanya mempelai cuma cerita-cerita begini, tapi semua perkataannya mempelai tembus di dunia nyata. Mau tahun depan kek, 2 tahun depan, coba aja kesaksiannya mempelai. 4 tahun depan baru kejadian, tahun depan 3 tahun depan baru kejadian, barusan tembus kan. Makanya videonya mempelai dihapus sama roh ular. Roh ular hapus semua. Mau Facebook kek, TikTok kek, semuanya dihapus. Cuma TikTok ini yang aktif, karena TikTok ini dibuat oleh pangeran ilahi. Jadi alamat anunya semua itu ada di tangannya, dia pegang, makanya masih aktif. Yang lain udah dihapus, udah keblok semua tuh. Mempelai itu tidak takut sama sekali. Itu dulu itu baku lawan Bapak Ibu, baku lawan, tapi mempelai bilang live. Mau doakan orang sakit, mempelai banyak Bapak Ibu ya, mendoakan orang sakit, tapi ilmunya tinggi, banyak. Ya, iya, aku masih belum paham Bu. Ya, kalau belum paham minum susu ya, minum susu keledai. Kalau belum paham Bapak Ibu, ini siapa yang belum paham ini ya, tolong pergi ke dapur buat susu keledai. Keledai, susu keledai. Kalau keledai enggak paham ya, keledai. Sekalian minum kencing onta. Kencing onta biar jernih mata. Nah, seperti itulah ya kebodohan-kebodohan manusia, karena pembicaraan mempelai ini dari dimensi yang lain, tapi mempelai undang semua, dunia nyata, dunia tak kasat mata, dunia abu-abu, dunia bening-bening, dunia kinclong-kinclong, semua mempelai undang. Ya, jadi seperti itu. Jadi apabila mempelai ini bersuara keras, ya supaya bertobat. Ada pelajaran ya, supaya bertobat. Iya, anak Tuhan itu ngomongnya gitu. Iya, harus gitu dong. Karena ini pelajaran gada dan besi. Ya, kalau anak Tuhan mau pelajaran diabetes, mempelai akan rubah haluan ya. Ngomong anak Tuhan toh, ya mempelai akan ngomong jadi anak Tuhan. Ya, ngomongnya jadi diabetes semua ya, manis. Pertanyaan siapa? Ya, saya tengko terjawab sudah pertanyaan saya tentang iya, sudah kan? Dari segi alur keturunannya, mempelai tidak pernah memberikan kesaksian yang tidak benar. Ini adalah kesaksian yang benar supaya manusia jadi pintar. Ya, jadi alur keturunannya dari apa? Kalian sudah tahu ya Bapak Ibu semuanya. Dan mengapa mereka itu memiliki darah yang panas? Ya, karena ilmu hitam. Ya, karena samurai itu meminta darah. Terus itu bukan memakai kuasa Tuhan, tapi kuasa Isabel, roh Isabel, kuasa setan, iblis. Nah, ini merinding lagi ya mempelai, karena mempelai berkecimpung di dunia supranatural, roh Bapak Ibu ya. Terus mereka itu kalau kemasukan jahat, kalau tidak kemasukan baik. Nah, seperti itu. Sama juga dengan kita manusia biasa. Ada keterikatan dengan setan, kita akan jahat. Tetapi kita pintar sekali membungkus itu dalam sebuah kebaikan, dan kita menjadi orang yang super munafik. Dan segala hal yang jahat yang kita lakukan, kita selalu katakan kita adalah orang baik, kita adalah anak Tuhan. Oh no. Dan kita
pasti mati masuk surga. Tidak. Anda terikat dengan kuasa kegelapan, tubuh Anda dipakai oleh setan, dan Anda melakukan kejahatan terhadap sesamamu manusia, dan Anda menganggap itu suatu pemikiran sesaat saja, suatu pemikiran yang mengada-ada saja, tetapi nyawa orang lain itu sudah melayang. Dan Anda mengatakan, oh tidak, itu biasa saja, itu perbuatan dirinya sendiri. Itu bukan sangat berbahaya Bapak Ibu. Jadi kalau orang sudah seperti di tahap ini Bapak Ibu, itu pihak kepolisian itu harus pakai kursi Bapak Ibu, kursi strom. Artinya strom bibir, strom hati dengan strom pikiran. Nah, harus pakai itu. Supaya apa? Manusia tidak boleh berbohong. Dalam keadaan state of fly, dia akan mengakui segala perbuatannya kan. Jadi itu sih yang mempelai anjurkan. Jadi pihak kepolisian tuh harus siapkan kursi strom sih sebenarnya. Jadi untuk pembohong yang kelas kakap, yang dipakai setan luar biasa kan, bohong itu mulutnya kan, perilaku karakternya luar biasa jahat, tapi di mulutnya dia hanya bilang seperti ini. Itu biasa saja. Itu hanya pemikiran yang salah tentang saya. Itu bukan saya. Sesungguhnya itu hanyalah pemikiran yang di dalam diri Anda yang bekerja. Karena saya orang yang baik. Nah, itu tampilan untuk mengelabui manusia yang lain. Jadi supaya ini setan-setan ini, casing ganteng, cantik ini tidak berputar balik, papan dusta Bapak Ibu, ya mempelai anjurkan ya di setiap kepolisian harus beli kursi yang ada stromnya, strom di bibir. Bapak Ibu ya, supaya apa? Tidak berbohong. Ya, nyawa orang lain saja melayang. Mereka bilang itu hanyalah pikiran Anda sesaat saja yang menyudutkan saya. Saya tidak seperti itu. Saya orang baik, saya anak Tuhan yang baik. Manis bukan? Dan orang tidak akan percaya kalau perbuatannya itu sangat jahat. Nah, jadi kalau di pihak kepolisian juga, polisi tidak menginterogasi dengan baik, tidak dilihat sorotan matanya, apanya, gerak-gerik, tapi mempelai yakin polisi itu mempelajari segala sesuatu, ilmu kejuang apa bohong dia sudah tahu semua itu. Tapi yang perlu dipastikan ini harus ada strom bibir sayang. Itu bibir kan papan dusta toh. Jadi perlu di strom sedikit supaya mengaku. Ya, biar mau hitam itu bibir di strom Bapak Ibu. Nah, itu pelajaran untuk papan dusta. Nah, jadi manusia ini kan hanya dipakai dua roh Tuhan atau roh setan. Nah, jadi harus di dunia nyata ini harus pintar-pintar dong dalam membongkar kebenaran itu, ya harus pakai strom bibir no. Apa benar di Candi Borobudur adalah 4 sungai yang di Taman Eden yang di kitab Kejadian mempelai? Borobudur adalah candi buatan manusia yang dibantu oleh roh lain. Roh lain apakah itu? Roh duniawi. Apakah di Candi Borobudur itu adalah 4 sungai yang di Taman Eden yang di kitab Kejadian mempelai? Ada? Iya, ada. Iya. Apa benar di Candi Borobudur ada 4 sungai di Taman Eden yang di kitab Kejadian mempelai? Iya. Iya, tetapi sungai itu tidak kelihatan karena sungai itu ada di alam roh dulu. Makanya mempelai Tuhan Bapa Yahweh menyuruh pulang ke Jogja kembali karena di situ adalah Taman Eden, taman yang hilang Bapak Ibu. Jadi mempelai Immanuel dan Mary ini harus lahir di sana. Terus Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kena bisu atau carmon siap-siap stop daun salam segudang untuk berendaman. Iya, mengapa? Iya, Jogja itu kan daerah istimewa Aceh. Daerah istimewa Aceh. Mempelai itu
daerah istimewa Jogja, daerah istimewa. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, mempelai mendapat suatu garis anunya itu bukan Christine Anne itu sampai Papua. Kan kalau tidak dibelah sungai, dibelah anu itu kan dekat. Papua dengan Jogja itu kan dekat. Tidak dibelah lautan apa, dulu itu kan bukan begini petanya itu. Nanti kan pada 1000 tahun nanti berdiri, 30 tahun kemudian kan akan dibalik lagi ini peta dunia kan. Gunung-gunung pada tenggelam. Jadi itu anu itu akan dekat sekali Bapak Ibu. Mungkin akan jadi satu. Itulah kerajaan 1000 tahun. Jadi akan banyak kerajaan-kerajaan di bawah laut yang akan muncul di bawah sungai. Kan mempelai sudah jelaskan kan dari 2-3 tahun yang lalu. Kerajaan-kerajaan Tuhan itu kan di bawah laut, di bawah sungai yang masih terkubur. Mata manusia biasa kan tidak bisa melihat, hanya mata roh yang bisa melihat. Nanti kerajaan itu akan timbul, daratan ini akan tenggelam semuanya. Jadi alangkah bersusah payahlah orang-orang yang mencari harta kekayaan di dunia ini akan sia-sia. Akan sia-sia Bapak Ibu. Itu jadi satu Bapak Ibu. Coba nanti Bapak Ibu lihat ya, kalau Bapak Ibu masuk dalam kerajaan 1000 tahun, 30 tahun mendatang Bapak Ibu akan lihat itu. Di Papua itu kan gudangnya emas kerajaan Tuhan Bapak Ibu, di sana itu akan menyatu Bapak Ibu. Karena kalau tenggelam ini Bapak Ibu ya, pulau-pulau ini tenggelam, pulau-pulau yang anu itu Papua itu merapat Bapak Ibu ya, merapat. Jadi kejadiannya peta ini bukan seperti ini. Ada perubahan riset kembali Bapak Ibu yang akan dilakukan oleh Bapak Yahweh. Ya, kembali lagi ke zaman dahulu ini kan karena mau disembunyikan ini rahasia ilahi ini Bapak Ibu semuanya. Timbullah pulau-pulau yang baru, timbullah sungai, timbullah lautan semuanya kan. Nah, pulau-pulau yang baru itu membagi sehingga dilihat kita itu jauh. Padahal dekat Bapak Ibu. Nanti pada masa 1000 tahun itu terjadi riset kembali oleh Bapak Yahweh, itu jadi menyatu semuanya, kecil, hanya kecil Bapak Ibu di mata Bapak Yahweh, disatukan semuanya. Itu yang dinamakan kerajaan 1000 tahun. Jadi kerajaan-kerajaan emas yang ada di bawah tanah itu muncul semua, semuanya muncul ke daratan. Jadi daratan yang sekarang ini akan hilang, banyak kota-kota, pulau-pulau akan hilang bersama dengan harta kekayaan terkubur. Nanti 1001 juta triliun tahun, nah dilihat lagi, tak kembali lagi tuh kerajaannya lautan kaca seperti itu, Yerusalem baru. Kita lihat nanti ya, masih lama kok, lama ya. Jarmo bisa nanti yang kena 5 bulanan lamanya. DP obat kunyit, bawang putih itu manjur ya Bapak Ibu untuk badan kita, tubuh, membuat sehat bawang putih. Nah Bapak Ibu bisa berinteraksi lewat live ini ya Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan, kalau mempelai sanggup menjawabnya, mempelai akan jawab. Nah, seperti itu. Ingat, channel mempelai ini hanya ingin membuat Bapak Ibu bertobat. Intinya harus bertobat. Karena apa? Hukum penalti itu akan segera berakhir, tidak lama lagi. Nah, terus ada satu fakta yang menarik ya, mempelai ingin katakan. Mempelai beberapa hari ada di Jember, di kota Jember Bapak Ibu, untuk memotong jaringan 666. Di hari yang sama Pak Eman Lahoge bersaksi ya, di hari yang sama. Pada saat itu Bapak Ibu, mempelai sangat kesal, dan mempelai juga marah kepada diri mempelai. Kenapa mempelai ini tidak bisa memotong jaringan 666 yang berada di kota Jember itu,
yang berwarna seperti daging manusia, seperti kulit daging manusia ini, seperti ini, ada di tengah-tengah kota itu berdiri Bapak Ibu. Mempelai tidak bisa potong ya, dan mempelai berteriak dong di alam roh ini ya. Mempelai bercerita, mempelai berdoa, kasihanilah saya sudah capek, sudah lelah, kenapa jaringan ini tidak bisa terputus. Tuhan Yesus Kristus bantu saya, Tuhan Yesus Kristus bantu saya, Tuhan Bapak Yahweh bantu saya. Maka yang datang pada saat itu Bapak Ibu, Pak Eman Lahuge Bapak Yahweh, yang datang pada saat itu membawa seperti gergaji atau sensor gitu, tapi sensornya di alam roh, bukan di alam nyata. Bukan di alam nyata ya. Jadi Bapak Ibu, Pak Eman ini membawa sensor dan dia hanya santai saja memotong jaringan itu. Jadi disitulah mempelai tertunduk dan mempelai menangis. Saya sudah capek Bapak Yahweh, saya memotong ini dari pagi sampai malam tidak putus. Biasanya sekali saya potong pakai pedang, saya ini firman Tuhan ada di tangan saya pedang kalau saya bertugas, sedangkan baju zirah saya ini warna keemasan, dan mata saya ini ada jaring-jaringnya, bisa melihat musuh dari jarak jauh dan dekat. Saya bisa potong dalam sekejap mata. Kenapa ini saya tidak mampu dan tidak mempan dengan pedang yang ada di tangan saya ini? Betapa tinggi ilmu yang ada di sini ini. Ya. Jadi yang memotong jaringan itu Bapak Yahweh sendiri, dengan entengnya dipotong pakai sensor alam roh Bapak Ibu ya. Mempelai tidak sanggup. Jadi di situ langsung mempelai tertunduk. Mempelai bilang, siapakah saya ini Tuhan? Mempelaimu ini. Jadi batas kemampuan saya ada batasnya. Bapak Yahweh yang luar biasa itu hanya dengan santai saja memotong jaringan itu pakai sensor alam roh. Jadi bukan pakai pedang. Jadi Pak Eman itu langsung bilang, mempelai, engkau milik Tuhan Yesus Kristus. Cara memotongnya seperti ini. Santai Bapak Ibu. Coba kamu perhatikan tangan saya ini. Seperti ini kamu memotongnya. Nah, saya heran Bapak Ibu. Di waktu yang sama Pak Eman bersaksi, dia melihat saya dalam keadaan marah. Itu Bapak Ibu, karena saya tidak bisa memotong itu, saya marah Bapak Ibu. Marah kepada diri saya. Apakah iman saya ini undur? Atau apakah saya ini hilang kemampuan saya di dalam memotong jaringan-jaringan 6 ini, sehingga pada kacau ya Bapak Ibu setiap kota per kota itu. Nah, itu jaringan telepati namanya. Jadi Bapak Ibu, saya di situ marah dan saya langsung tersungkur, tertunduk, dan saya berlutut. Saya memiliki kemampuan yang terbatas. Rupanya saya memiliki kemampuan yang terbatas. Dan saya berseru mengangkat pedang saya pada waktu itu di kota itu. Saya mengangkat seperti ini pedang saya ke atas. Saya bilang, bertobatlah, bertobatlah, hai segenap suku dan bangsa. Bertobatlah, bertobatlah. Jadi suara saya itu Bapak Ibu, saya dengar, saya lihat itu menggelegar. Menggelegar dari kota itu. Saya berseru di atas gunung. Di atas gunung posisi saya Bapak Ibu. Saya mengangkat pedang saya ini dan saya berkata, bertobatlah, bertobatlah, hai segenap suku, kaum, bahasa dan bangsa. Bertobatlah, bertobatlah. Nah, seperti itu. Kasus gambar Tuhanmu, Tuhanku ada di dalam dirimu dan di dalam diriku, di dalam diri semua manusia. Kau bernilai, engkau berharga apabila engkau memiliki iman yang ekselen. Gambar Tuhan itu ada di dalam diri kita setiap manusia, karena engkau berharga dan bernilai di mataku, kata Roh Alfa dan Omega. Jadi sekian, Tuhan Yesus memberkati kita. Roh Alfa dan Omega, bersukacitalah, bersukacitalah, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu, dan sukacita kebahagiaan yang dunia tidak berikan kepadamu, aku memberikan kepadamu secara cuma-cuma.
Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh, pada saat ini kita senantiasa berjaga-jaga, baik secara tubuh, baik secara jiwa, baik secara roh, di dalam roh dan kebenaran, sehingga kita bisa mengetahui apa kehendak Bapa, apa yang Bapa inginkan kita lakukan di detik-detik terakhir ini. Dan jadikanlah tubuh kita, bait ilahi kita, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan jangan biarkan bait ilahi kita ini kita rusak dengan apa yang ada di dalam diri kita ini. Kita rusak dengan hal-hal yang buruk. Jadi bait ilahi ini kita jaga dengan sebaik-baik mungkin. Bait ilahi ini kita pergunakan untuk menyuarakan suara kebenaran. Bait ilahi ini kita gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia di akhir zaman ini. Agar supaya apa? Agar supaya suara Tuhan kita bisa mendengar dengan jelas di telinga kanan kita ini, Bapak Ibu. Jadi telinga kanan ini adalah menerima suara Tuhan dari dimensi dunia ilahi. Telinga kiri kita ini kita gunakan untuk menerima suara roh dari dimensi 666, roh duniawi yang sangat kacau, yang sangat kacau balau. Jadi hendaklah bait ilahi ini kita pelihara dengan baik. Jangan menerima tanda Lucifera itu lagi. Bertobat. Bekam itu darah kalau so hitam. Bekam itu darah kalau so hitam, ya. Jadi seperti itu. Jadi orang yang sudah menerima cairan Lucifera itu wajib membekam darahnya. Dan Anda bisa melihat perbedaannya dengan orang yang masih memiliki DNA ilahi, mRNA. Dan DNA ilahi sangatlah berbeda. Jangan salah. Makanya mempelai berkoar-koar, pelayanan siang malam antar negara, antar mancanegara. Dan mempelai memperingatkan jangan pernah menerima tanda Lucifera itu. Tetapi siapa mereka yang percaya dengan perkataan mempelai? Mereka terluput dari tanda Lucifera mRNA itu. Berbahagialah mereka walaupun tidak melihat. Berbahagialah mereka walaupun tidak melihat tapi percaya. Berbahagialah mereka. Jadi seperti itu Bapak Ibu, semoga kita hidup di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga kita semuanya diberkati oleh Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Karena di detik-detik terakhir ini Bapak Ibu, banyak sekali kita dari antara kita yang akan pindah alam, baik itu secara DNA ilahi, DNA mRNA yang sudah dirusak, baik secara gempa bumi ataupun baik secara perang dunia ketiga yang sementara berjalan pada saat ini. Mereka sudah mengikat kerjasama antara 8 ular tembaga di tangan dan 8 ular tembaga di kaki yang mempelai lihat dari 5 tahun yang lalu. Ini akan bergerak. Mengapa mempelai simbolisnya 8? Adalah negara-negara yang sempurna, memiliki kekuatan militer yang canggih. 8 ular tembaga di tangan adalah Anda akan dipertanyakan Israel atau Palestina. Pilihan ada di tangan masing-masing. Jadi pada waktu itu secara halus di akhir zaman di dunia 666 akan terjadi pernyataan yang demikian. Itu pernyataan yang halus. Kalau Anda ingin pernyataan yang lebih kasar, Anda akan dipertanyakan, ikut Allahmu atau ikut kami? Teroris. Bukankah teroris? Mempelai sudah lihat ISIS memegang pedang 2 meter di tangan dan duduk di atas seekor unta, dan keluarlah binatang ini, unta berkepala burung putih
Siapa yang dia pegang adalah China. Negara ini sangat kuat, bergandeng tangan dengan Timur Tengah, dan keluarlah mereka sebagai agen Antichrist yang pertama. Jalan Bapak Ibu, perang dunia, iman dipertaruhkan, harta dipertaruhkan, nyawa dipertaruhkan. Silakanlah Anda bertarung dengan itu. Siapa yang kuat, terkuat, keluarlah Anda sebagai pemenang. Iman, bukankah iman melihat? Jangan dulu melihat, percaya dulu baru melihat. Ataukah Anda hidup sebagai manusia, melihat dulu baru percaya? Kalau Anda hidup sebagai manusia, melihat dulu baru percaya, alangkah menyedihkan hidup Anda. Kalau saya hidup sebagai manusia, percaya dulu baru melihat. Saya tidak pernah memakai metode melihat dulu baru percaya. Karena saya berjalan di alam roh, percaya dulu baru melihat. Itulah iman yang sejati. Kalau Anda memakai patokan iman, melihat dulu baru percaya, Anda ketinggalan 1000 langkah. Tetapi kalau Anda memakai iman, percaya dulu baru melihat, itulah yang akan terjadi di dalam dirimu, di dalam hidupmu, dan di dalam duniamu. Jadi milikilah iman, percaya baru melihat. Percaya dulu baru melihat. Imanmu kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, yang lebih tingkat level lagi di surga Maha Kudus. Namanya itu adalah Bapa, Yahweh, Yeshua, Hamasya, Elohim. Jadi kalau mempelai ingin pergi masuk di ruangan Maha Kudus itu, ruangan Maha Kudus itu ada di mana? Di hatimu. Di hatimu. Pergi ke ruangan Maha Kudus itu, Anda harus menyapa Bapa Yahweh, Bapa Yeshua, Hamasya, Elohim. Nama itu kudus. Nama itu sangat kudus dan tidak sembarang untuk disebutkan bagi manusia. Manusia yang belum bertobat, belum menyucikan dirinya. Sekian pemberitahuan kebenaran ini bagi dunia kita manusia. Semoga kita bertobat di hadapan Tuhan, dan kita jangan lagi menerima cairan itu, cairan lucifera yang sangat merusak darah Anda, tubuh Anda, pemikiran Anda, jiwa Anda. Sudah sangat berlainan dengan mereka yang memiliki DNA ilahi murni. Sangat jelas perubahannya. Di alam roh Anda sudah menyerah 1000 langkah. Di alam roh Anda sudah tidak menjadi petarung. Di alam roh Anda sudah rebah. Ingat baik, manusia-manusia yang sudah memakai mRNA lucifera dalam cairan botol Vax, Anda sudah rebah, Anda sudah tertunduk di alam roh. Tapi Anda bisa saja berkuar-kuar di alam dunia nyata, tetapi setan itu menyentir roh Anda, dan Tuhan melihat roh Anda di sana. Anda sudah tidak prajurit Kristus. Anda sudah rebah di samping kiri kanan, berjuta-juta, beribu-ribu. Anda rebah. Siapa mereka sebagai petarung yang unggul di alam roh? Mereka yang masih mengenakan jubah zirah, jubah roh kebenaran, kekudusan hidup, dan mengenakan firman Tuhan itu sebagai pelita iman mereka. Dan pelita itu tidak padam, tidak pudar oleh kenikmatan dunia. Pelita itu belum mati dan masih menyala terus. Karena apa? Sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus memiliki pelita iman yang harus bernyala-nyala, berkobar-kobar. Jangan sampai mati, jangan sampai redup. Tetap nyalakan pelita imanmu dan tetap berjaga-jaga. Jangan sampai engkau tenggelam di dalam kenikmatan dunia ini di detik-detik terakhir. Ingat, jalan kita sangat licin. Pengikut pasukan elit 77, pasukan mempelai Tuhan, dan Tuhan sendiri yang mengembalakan pasukan itu, harus tetap berjaga, harus tetap berpuasa, harus tetap baca firman, harus tetap melihat musuh ada di depan mata, agar supaya kita tidak tergelincir di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini yang semakin gelap.
Lihatlah pasukan elitnya mempelai dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus adalah pasukan yang terdepan, garda Kristen, adalah pasukan yang bercahaya-cahaya di tengah dunia ini. Pasukan itu adalah pasukan yang menghilang secara dunia nyata manusia. Bukankah di setiap kamera kita sudah menghilang? Bukankah kita selfie, jepret, muka kita sudah tidak ada, tertutup dengan awan kemuliaan Tuhan, seperti yang dipakai oleh Musa pada waktu itu di Gunung Sinai di dalam memegang 10 perintah Tuhan. Muka nabinya Musa ditutupi oleh awan kemuliaan Tuhan yang bersinar bercahaya. Semua pasukan 77 pasukan elit Tuhan, malaikat Tuhan, sudah menghilang dari peredaran kamera, dan suara kebenaran akan ditutupi, dan semuanya kita akan melakukan perpisahan. Bye-bye dengan dunia 66, dan silakanlah kita menjadi petarung iman yang sejati, bayar harga martir. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih atas berkat-berkat, bunga-bunga, semuanya yang Anda kirimkan kepada saya, mempelai Tuhan. Pada ucapkan terima kasih, semoga kita diberkati Tuhan di ladang, di tengah-tengah keluarga kita, pelayanan kita, dimanapun kita berada pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita, baik berkat jasmani, berkat rohani. Berkat itu melimpah atas hidup kita, di tengah keluarga kita. Damai, sukacita, kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita tanam di hati kita. Jangan sampai itu direbut oleh iblis. Apalagi mahkota kehidupan yang sudah berada di tubuh roh kita, jangan sampai itu diambil oleh iblis, oleh bermacam-macam cobaan dan godaan dunia ini. Tetap semangat, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Kalau kita dalam perlindungan Tuhan, kita di dalam kuasa Tuhan, walaupun dunia bom di sana sini, mempelai sudah peringatkan dari 2 tahun yang lalu, kita akan live, bom itu akan melayang di atas kepala kita, ya, seperti itu, dan itu akan terjadi tidak lama lagi, ya Bapak Ibu. Kita akan seperti di taman surga. Kita tidak apa-apa, karena kita pasukan elitnya Tuhan sudah memakai tubuh supranatural. Dunia mau berkata apa, dunia mau menghina, dunia mau menghujat, silakan. Itu hak Anda, itu urusan Anda. Tetapi penghinaanmu, cacianmu dari dunia nyata adalah kemuliaan bagi kami, karena Tuhan selalu menghibur hati kami, Tuhan senantiasa menguatkan hati kami, dan Tuhan senantiasa memberikan kebahagiaan, damai dan sukacita di hati kami, sehingga mempelai sampai pada saat ini tidak mengalami drop, tidak mengalami hal apapun juga yang buruk lagi, karena dia dalam pengawalan khusus malaikat Tuhan dan langsung dikawal oleh Pangeran Ilahi, Roh Yesus Kristus itu sendiri. Jadi sangat aman dan jauh daripada roh-roh ular tersebut. Casingnya ganteng, casingnya cantik, tapi isinya ular. Sangat berbahaya, ya. Jadi semoga ular-ular ini bisa bertobat, bisa menjadi manusia bintang, bisa selamat. Ya, itu saja pengharapan mempelai, karena saat ini masih memakai sistem penalti. Saat ini juga kamu bersama-sama dengan aku di taman Firdausku. Shalom, shalom Elohim, shalom Elohim, shalom Elohim. Haleluya, haleluya, amin.